Saya akan mensimulasikan tentang modul ajar. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan atau belum? Sebelum kita belajar, coba diperhatikan di sekitarnya. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Jika ada, dibuang keluar. Kemudian rapikan meja dan kursinya. Kemudian untuk absen, siapa yang tidak hadir hari ini? Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, pada kedua untuk memimpin doa. Doa mulai selesai. Jadi sebelum saya menyampaikan, mohon Pak Ibu ya, tolong mikrofonnya dinonaktifkan Pak Ibu, kalau enggak keluar saja. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini, ya, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok mawar, kemudian kelompok anggrek, kemudian kelompok asoka, kemudian kelompok lavender. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, jadi Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, maaf Pak Ibu ada gangguan suara di luar. Yang pertama, anak-anak Bapak semuanya masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin? Kemudian anak-anak semuanya coba lihat sekitarnya. Apa yang kamu lihat? Ada gunung, lautan, hutan, hewan, tanah, bumi. Nah, semua itu apakah ada yang menciptakan? Kemudian siapa pencipta dari semua itu? Baik, untuk kegiatan selanjutnya Bapak akan eh, memberikan penjelasan terkait materi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang rukun iman. Jadi Bapak harapkan dengan mempelajari tentang rukun iman ini, anak-anak Bapak nanti dapat menyebutkan rukun iman serta menghafal rukun iman dengan baik dan benar. Jadi sekarang coba perhatikan gambar di sini, anak-anak Pak semuanya. Nah, gambar yang pertama ini gambar apa kira-kira? Kemudian gambar yang kedua, gambar apakah itu? Kemudian gambar yang Bapak tunjuk yang ketiga ini, gambar apakah itu? Nah, ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, kemudian gambar yang pertama adalah gambar alam semesta. Jadi, anak-anak Pak semuanya, kita hidup di alam semesta ini. Nah, salah satunya adalah bumi. Ya, tempat kita berada. Jadi, siapa yang menciptakan alam semesta itu? Yaitu adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sawah. Gambar yang kedua, ada sawah, pegunungan, sungai.
tahukah anak Bapak itu siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Jadi kemudian ada hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua yang diciptakan Allah itu adalah untuk kita manusia. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya yang menciptakan itu semua adalah Allah. Gunung yang kita lihat, ya, perbukitan, hutan, tumbuhan, itu semuanya Allah yang menciptakan. Ya. Kemudian ada sapi, kambing di sekitar kita, semua yang tampak di sekitar kita, itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu Maha Pencipta. Nah, jadi Allah Maha Pencipta disebut dengan Al-Khaliq. Dari paparan gambar yang Bapak paparkan tadi, anak-anak Bapak semuanya pasti tentu bisa yakin dan percaya bahwa semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itulah bukti bahwa Allah bisa menciptakan semuanya, menciptakan alam semesta dan isinya. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Jadi Allah itu, ya, diciptakan alam semesta, bumi, semua isi yang ada di bumi itu adalah untuk manusia. Dari sini kita yakin kepada Allah untuk mempercayai Allah. Jadi itulah yang disebut dengan iman. Iman itu artinya percaya. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Kita wajib dan percaya malaikat itu ada. Siapa malaikat? Suatu makhluk yang diberikan tugas khusus oleh Allah. Kemudian rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab. Nah, jadi apa artinya? Kita wajib dan percaya, ya, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi, Taurat, Rasul. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian yang terakhir Al-Quran. Nah, Zabur turunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya rukun iman yang kelima. Iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Artinya kita yakin dan percaya bahwa semua yang ada, baik itu yang ada di semesta alam ini, ya, baik yang ada di bumi maupun yang di langit, itu akan hancur. Nah, hancur semuanya, itu yang disebut dengan hari kiamat. Kemudian rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Artinya kita percaya bahwa qada merupakan ketentuan atau keputusan Allah yang bersifat pasti, yang sudah ada sejak awal kehidupan. Contohnya apa? Contohnya kita dilahirkan sebagai laki-laki, kita dilahirkan sebagai perempuan. Kemudian qadar. Qadar adalah takdir atau ketetapan Allah. Jadi selanjutnya anak Bapak yang sudah Bapak buat berkelompok tadi, ya,
itu kita akan coba bermain kartu. Bermain kartu, nanti kartu itu sudah Bapak buat. Ada kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5, kartu 6. Nah, di situ aturannya Bapak ulangi kembali bahwa rukun iman itu ada 6 macam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, siapa yang ingin mencoba ke depan? Nah, coba yang laki-laki. Ya, silakan. Coba sebutkan rukun iman di depan. Nah, sekarang anak Bapak yang perempuan, coba sebutkan rukun iman di depan. Nah, jadi sekarang kita bermain kartu yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ada kartu 1, coba sebutkan siapa yang bisa. Kartu 1, ya. Apa rukun iman berapa itu? Kemudian yang dapat kartu 3 siapa? Coba sebutkan. Rukun iman apa itu? Selanjutnya, ya, anak-anak Bapak semuanya sudah tahu masing-masing urutan dari rukun iman. Sekarang coba kerjakan latihan pada lembar kerja yang sudah Bapak sediakan berdasarkan kelompok yang sudah Bapak tetapkan tadi. Nah, jika sudah selesai, kumpulkan ke depan. Nah, masing-masing kelompok nanti ya, mengulangi untuk membacakan rukun iman ya tanpa melihat buku atau catatan. Coba kelompok 1, kelompok 2, anggrek. Coba maju ke depan, sebutkan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Kelompok 3, silakan. Ya, kelompok Asoka untuk maju ke depan. Ya, bagus. Kelompok 4, maju ke depan. Ya, silakan. Bagus. Ya, bagus sekali anak-anak Bapak semuanya sudah bisa menyebutkan rukun iman. Ya, mulai dari yang pertama sampai yang keenam secara berurutan. Apa yang dapat kita tarik dari pelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang bisa mengulangi kembali rukun iman yang menyebutkan rukun iman mulai dari rukun iman ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-6. Ya, coba laki-laki. Ya, silakan. Ya, selesai. Bagus. Beri tepuk tangan. Yang perempuan, silakan ke depan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Anak-anak Bapak semuanya, pelajaran kita hari ini ya boleh dikatakan sudah selesai karena waktu juga sudah hampir mendekati jam pulang. Kesimpulannya adalah kita dapat mengenal Allah melalui ciptaannya. Apa ciptaannya? Alam semesta, makhluk hidup, gunung, lautan, dan sebagainya. Jadi, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran besoknya, belajar mengenai tentang Nabi Adam, cerita tentang Nabi Adam. Ya, jadi sebelum pulang, ya, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi untuk ketua, silakan pimpin doa, ya, selesai. Nah, silakan pulang dengan tertib. Ya, tentang PPRH modul P5. Jadi tema yang kita angkat
pada modul ini adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah Aku Sayang Bumi. Kemudian proyek profilnya adalah aksi bersih lingkungan. Adapun dimensinya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemennya, akhlak kepada alam. Dan sub-elemennya menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Akhir fase mulai dari mengenali dan mengapresiasi orang-orang di sekitar dan sekolah, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian dimensi yang kedua, bergotong royong. Elemennya kepedulian. Sub-elemennya mengembangkan sikap gotong royong, tanggung jawab, dan cinta lingkungan. Akhir fase menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling membantu pekerjaan rumah di sekolah atau di lingkungan sekitar. Kemudian dimensi yang ketiga, mandiri. Mandiri sub-elemennya regulasi diri. Sub-elemen mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Akhir fase menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Misalnya kebersihan, kebiasaan membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya, makan makanan bergizi, dan rutin. Aktivitasnya, alurnya, yang pertama pengenalan. Jadi di sini guru memperkenalkan nanti tema gaya hidup berkelanjutan dan menjelaskan pentingnya menjaga kehidupan. Kemudian siswa diajak berdiskusi tentang lingkungan sekitar terkait sampah dan bagaimana menjaga kebersihan bumi. Kemudian membaca cerita tentang aksi menjaga lingkungan. Konseptualnya, siswa diajak untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah, mencari sampah yang ada di sekitar, dan mengidentifikasi dampaknya terhadap bumi. Siswa diajarkan tentang berbagai jenis sampah, tentang pengolahan sampah organik dan anorganik, dan aksinya. Nanti siswa dibagi berkelompok, kelompok kecil untuk merencanakan kegiatan kebersihan lingkungan yang akan dilakukan. Kemudian membuat daftar tugas serta alat yang diperlukan seperti kantong sampah, sarung tangan, dan lain-lain. Kemudian siswa diajak membuat poster yang bertemakan mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian tindakan kelas. Adapun judul yang saya angkat untuk PTK yakni adalah upaya meningkatkan minat belajar siswa melalui karya kreatif pada pelajaran PAI kelas 1 SDN 26 Painan Selatan. Kemudian adapun batasan-batasan masalahnya kan bahwa yang pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SDN 26 Painan Selatan. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan karya kreatif pada mata pelajaran PAI. Yang ketiga, sejauh mana
penggunaan karya kreatif dalam pelajaran PAI dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SDN 26 Painan Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SDN 26 Painan Selatan pada pelajaran PAI menggunakan karya kreatif. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor-faktor pendukung penghambat penerapan karya kreatif dalam pembelajaran PAI serta faktor-faktor tersebut mempengaruhi minat belajar siswa. Kemudian yang ketiga, mengukur sejauh mana penggunaan karya kreatif dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SDN 26 Painan Selatan, baik dalam aspek keterlibatan, antusiasme, maupun pemahaman terhadap materi pelajaran. Kemudian landasan teorinya, yang pertama mengenai minat belajar, pembelajaran kreatif, pembelajaran pendidikan agama Islam PAI, kemudian karya kreatif dalam pembelajaran. Kemudian bab 3, jenis penelitian yang digunakan pada PTK ini adalah berfokus pada penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK dengan judul upaya meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SDN 26 Painan Selatan melalui karya kreatif. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 1 yang berjumlah 20 orang. Tempat dan waktunya SDN di SD 26 Painan Selatan. Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 2 siklus yang terdapat 4 tahap setiap siklusnya. Yang pertama adalah tentang perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, serta refleksi. Kemudian sumber data, jenis penelitian, jenis dan sumber dan teknik penelitian. Jenis data adalah data berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang dapat dihitung untuk menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini. Beberapa contoh data kuantitatif yang dapat dikumpulkan adalah skor minat belajar siswa, jumlah keterlibatan siswa, kemudian penilaian karya kreatif. Kemudian yang B-nya data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif atau naratif yang menggambarkan kualitas dari suatu fenomena. Beberapa contoh data kualitatif yang dikumpulkan adalah observasi proses pembelajaran, refleksi guru, serta komentar atau wawancara dari siswa. Sumber data, data primer, kemudian data sekunder, teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi kelas, yang kedua berupa angket, kuesioner tentang minat belajar. Yang ketiganya wawancara dengan siswa. Kemudian yang keempatnya adalah pendokumentasian hasil karya siswa. Kemudian yang kelima refleksi atau catatan guru. Kemudian menilai karya kreatif yang telah dibuat oleh siswa. Auzubillahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sudah Pak Rozi, diperlihatkan ke kamera. Nah, oke, dah. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.